Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Lose Ira dan Lose Yuli. Lose Yuli. Oke, terima kasih kita di pagi hari ini bisa bertemu. Nah, kira-kira kita mau ngapain Lose? Mau ibadah Lose. Oh iya betul sekali, kita mau beribadah. Hari ini hari apa sih? Hari Minggu dong Lose. Oh iya, saya lupa. Oke, benarnya hari ini hari Minggu. Berarti kita mau ibadah. Betul sekali. Nah, kita mau beribadah. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Lose mau kasih tahu dulu, mau tanya dulu sama anak-anak, apakah anak-anak semangat? Semangat dong Lose pastinya. Oke, coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih kecil suaranya Kecil ya. ya, Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih. Semuanya pada semangat. Dan sekarang Lose mau mengajak adik lompat ya. Kalau semangat harus lompat dong. Siap Lose? Siap Lose. Yuk, tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi kalau semangat berarti lompat ya. Oke, siap kita mengikuti gerakan Lose Yuli. Siap Lose Yuli? Siap. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Dari atas ke bawah. Semangat. Oke, terima kasih. Adik-adik silakan duduk. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi bersama-sama dengan pujian ini. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk berdoa ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami dan sertai kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh iya Lose Ira, tahu gak ada mujizat loh dari Tuhan? Oh ya, mujizat apa Lose? 5 roti 2 ikan buat 5.000 orang Lose. Wow, luar biasa sekali Tuhan kita. Oh ya Lose, ada lagunya. Ayo kita nyanyi sama anak-anak yuk. Oke, Adik-adik, Lose. ayo kita berdiri nyanyi bersama ya. Oke, siap-siap ya. Kita mau menyanyikan lagu ini 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi.
biasa sekali Tuhan kita membuat mukjizat. Ya Lose? Iya, betul semua tidak? sesuai dengan kasihnya yang Oh, itu manis karena dan indah, kasihnya Lause. ya. Ayo Oke. adik-adik, kita gerakan bersama Lause ya. Oke? Kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Sekarang tepuk tangan. Atas bawah tepuk tangan, oke. Atas bawah loncat loncat. Atas bawah loncat loncat. Loncat ke kiri, loncat ke kanan. Berputar loncat loncat. Sekali lagi. Atas bawah lari lari. Atas bawah lari lari. Lari ke kiri, lari ke kanan. Berputar lari-lari. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang Lose mempersilakan adik-adik duduk kembali. Mari adik-adik dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan satu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dengan hati yang Yesus sungguh-sungguh. sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya, lipat tangannya, tutup matanya. Lause pimpin, kalian ikutin dalam hati ya. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu, Tuhan yang tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya Lause mau ngajak adik-adik main tebak gambar. Adik-adik siap-siap ya. Ini gambar yang pertama, ayo tebak. Siapa yang bisa tebak? Ini gambar apa? Ya benar, ini gambar ice cream. Nah siap-siap ya, kita coba tebak gambar yang kedua. Nih gambar yang kedua. Ya, ini ayam goreng. Nah kita tebak yang gambar ketiga. Nih gambar yang ketiga. Ya, gambar coklat. Wow, sekarang udah gambar yang terakhir ya, gambar keempat. Siap-siap ya, ini gambar keempat. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, ini gambar buah-buahan. Nah, adik-adik, dari 4 gambar yang tadi, mana makanan kesukaan kalian? Kalau Lause paling suka ayam goreng. Nah, adik-adik, Lause mau nanya. Coba adik-adik sebutkan makanan selain 4 gambar yang tadi, makanan yang sudah Tuhan sediakan di pagi hari ini untuk kalian nikmati. Ayo, coba apa?
Ya, ada sereal, ada susu, ada nasi, terus apa lagi? Ada roti. Ya, Tuhan menyediakan makanan untuk kita nikmati karena Tuhan mencukupkan kebutuhannya kita, karena Tuhan peduli dengan kita, Tuhan mengasihi kita. Nah, di dalam Alkitab Tuhan juga begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan menyediakan kebutuhan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah perjanjian namanya tanah Kanaan. Nah, ketika mereka sebelum pergi, bangsa Israel mempersiapkan persediaan makanan untuk mereka makan di dalam perjalanan. Mereka menyiapkan bekal untuk di perjalanan. Karena perjalanan mereka itu sangat jauh. Mereka melewati padang gurun. Nah, setelah itu ketika mereka melakukan perjalanan, perjalanan itu bukan cuma 1, 2, atau 3 hari, tapi perjalanannya sampai berminggu-minggu. Nah, selama berminggu-minggu akhirnya persediaan makanan mereka mulai habis. Sudah habis dan mereka sudah tidak punya makanan lagi untuk dimakan. Lalu mulailah mereka mengeluh-mengeluh. Mereka mulai marah-marah dengan Musa. Mereka mulai ngomel-ngomel dengan Musa. Musa, bagaimana ini? Gak ada makanan lagi. Kami gak bisa makan lagi. Kami bisa mati kelaparan di padang gurun. Mereka terus marah-marah dengan Musa. Andai aja kami tetap di Mesir, kami tidak akan kelaparan seperti ini. Mereka terus mengomel-ngomel, mereka terus marah-marah. Lalu Musa mendengar, mereka terus mengomel, mereka terus marah-marah. Dan Musa tahu bangsa Israel tidak percaya kalau Tuhan menjaga mereka, kalau Tuhan akan mencukupkan kebutuhan mereka. Lalu Tuhan Allah melihat dan Tuhan Allah mendengar bangsa Israel terus bersungut-sungut. Lalu Tuhan Allah memanggil Musa dan berbicara dengan Musa. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan makanan untuk bangsa Israel. Tuhan akan mengirimkan burung puyuh untuk bangsa Israel. Dan pada pagi hari Tuhan akan mengirimkan roti mana untuk dimakan oleh bangsa Israel. Begitu. Lalu kemudian Musa berbicara dengan bangsa Israel, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu ketika sore hari Tuhan berkuasa, Tuhan melakukan seperti apa yang dikatakannya itu. Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk makan orang Israel. Lalu ketika sore hari bangsa Israel melihat di atas langit begitu banyak burung puyuh terbang menuju ke kemah orang Israel. Mereka menangkap burung puyuh itu, lalu mereka masak dan mereka makan. Lalu mereka kenyang, mereka tidak kelaparan lagi. Mereka bersukacita. Akhirnya mereka beristirahat karena besok mereka akan melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya ketika mereka keluar dari kemah mereka melihat ada tumpukan putih. Ketika mereka menghampirinya dan Musa berkata bahwa itu adalah roti mana? Roti yang diberikan Tuhan untuk bangsa Israel. Musa berkata bahwa bangsa Israel harus mengumpulkan roti mana ini secukupnya untuk mereka makan pada hari itu. Karena Tuhan akan mengirimkannya lagi besok. Jadi mereka tidak perlu ambil yang banyak-banyak gitu. Karena Tuhan akan mengirimkannya lagi besok. Lalu apa yang terjadi? Apakah semua bangsa Israel taat dengan perintah Tuhan? No, ternyata ada beberapa orang yang tidak taat. Mereka terlalu takut kalau besok mereka tidak bisa makan. Mereka terlalu takut, mereka khawatir, tidak percaya kalau Tuhan akan mengirimkan makanan lagi. Mereka mengumpulkan roti mana yang banyak dan mereka simpan untuk persediaan. Nah, ketika esokan harinya mereka melihat persediaan roti mana itu, apa yang terjadi? Wow, roti mana itu mengeluarkan bau busuk karena ada banyak cacing dan ulat di sana. Roti mananya mulai membusuk.
Itu hukuman untuk orang-orang yang tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Sebelumnya Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka cukup mengumpulkan makanan untuk mereka makan pada hari itu saja. Lalu setiap harinya Tuhan terus memberikan dan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan terus mengirimkan makanan, dan sehari sebelum hari Sabat Tuhan berbicara lagi kepada Musa, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan makanan dan bangsa Israel harus mengumpulkan makanan untuk persediaan selama 2 hari. Karena Tuhan mau bangsa Israel di hari Sabat, bangsa Israel beristirahat dan menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengirimkan makanan pada hari Sabat. Lalu masih ada kah orang-orang yang tidak taat? Wow, ternyata masih ada adik-adik. Di hari Sabat, di hari sebelum hari Sabat, ada beberapa orang yang tidak mengumpulkan makanan untuk persediaan hari esoknya. Lalu ketika hari Sabat, Tuhan tidak mengirimkan makanan. Mereka kelaparan. Nah, itu hukuman untuk mereka karena mereka tidak taat. Nah, Tuhan sungguh luar biasa ya. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel kelaparan dan kehausan. Tuhan tahu bangsa Israel apa yang diperlukan bangsa Israel. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan bangsa Israel. Tuhan tahu bangsa Israel perlu istirahat. Tuhan tahu bangsa Israel perlu beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau bangsa Israel itu percaya kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan mereka. Tuhan akan memelihara hidup mereka. Nah, sama dengan kita adik-adik, Tuhan pun akan senantiasa selalu mencukupkan segala kebutuhannya kita. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan dan kehausan. Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan peduli dengan kita. Tuhan mau kita percaya. Ketika kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, marah-marah, dan tidak meminta pertolongan dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan tahu semua yang kita perlukan. Tuhan tahu kita perlu makanan agar kita punya tubuh yang sehat. Nah, bukan cuma itu adik-adik, Tuhan juga mengirimkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kenapa? Karena setiap kita adalah manusia berdosa. Seharusnya kita mati karena dosa kita. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita mati. Tapi karena Tuhan begitu sayang sama kita, Tuhan mengirimkan putranya Yesus Kristus untuk menebus setiap dosa kita. Sekarang ambil Alkitabnya, kita ayat hafalan ya. Di Keluaran 14 ayat 13b. Kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan kami. Ajar kami senantiasa selalu percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.